Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Para peserta kajian akidah yang senantiasa dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersua kembali di ruang Zoom ini dalam program kajian akidah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam rahimakumullah. Insyaallah kita masih mengkaji kitab Al-Qaulul Mufid ya, yang merupakan syarah dari kitab Tauhid ya, Al-Qaulul Mufid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang disyarah dari kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita sekarang sampai pada halaman ke-215 yaitu bab tentang menyembelih selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih yang ditujukan yang dipersembahkan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan menyembelih yang ditujukan selain kepada Allah itu terbagi menjadi dua. Ya, ada yang menyembelih, yang pertama adalah menyembelih selain kepada Allah dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepadanya, ya kepada selain Allah dan mengagungkannya sebagai bentuk pengagungan, maka ini adalah syirik besar, menyebabkan pelakunya keluar daripada Islam. Yang kedua ada menyembelih selain kepada Allah, namun maksudnya tujuan adalah untuk bergembira atau untuk memuliakan atau untuk ya menjamu seseorang. Ya, bukan bentuk takarrub ya, bukan bentuk ibadah, tapi hanya sebagai bentuk kegembiraan atau bentuk pemuliaan atau bentuk penjamuan kepada seseorang. Ya, maka ini tidak keluar daripada Islam. Ya, ini artinya hal ini diperbolehkan. Dia masuk dari perkara-perkara yang diperbolehkan. Ya, ikhwatal Islam, azakullah. Ya, jadi yang yang ada pada bab ini itu masuk pada kategori yang pertama. Ya, jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan satu bab atau satu pasal pembahasan yaitu menyembelih selain kepada Allah yaitu dengan tujuan mendekatkan diri kepadanya ya kepada selain Allah dan tujuan untuk mengagungkan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam rangka beribadah. Nah, ini yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang beliau bahas pada bab ini atau pada pasal ini. Iya. Beliau Syekh Utsaimin mencontohkan ya eh, satu apa namanya satu contoh saja ini ya penyembelihan selain kepada Allah itu misalnya ada seseorang raja yang datang misalnya ke sebuah tempat lalu seseorang itu atau penduduk itu ya memotongkan atau menyembelihkan atau mengorbankan satu hewan kurban tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada raja itu sebagai bentuk ibadah pengagungan kepada raja itu ya sebagai bentuk ibadah kepada raja itu maka ini bagian daripada kesyirikan atau ini adalah syirik besar ya dan hewan yang disembelih itu diharamkan untuk dimakan karena masuk dalam kategori kesyirikan ya tandanya apa tanda daripada ini bentuk kesyirikan yaitu
jika satu masyarakat itu dia menyembelihkan apa namanya, hewan itu di hadapan sang raja yang datang ke negerinya atau ke kampungnya, setelah disembelih di hadapan raja itu lalu dibiarkan itu sembelihan. Ini namanya bentuk kesyirikan. Ini bentuk kesyirikan. Ya. Adapun kalau sebuah kampung itu, penduduk kampung itu dia menyembelih untuk sang raja yang datang itu sebagai bentuk penjamuan karena sebagai tamu dan sebagai untuk kegembiraan sebagai tamu atau sebagai orang yang terhormat misalnya, lalu dimasak, lalu dimakan, ini masuk dalam bentuk namanya penjamuan tamu atau sebagai bentuk pemuliaan terhadap tamu, maka ini bukan kesyirikan atau hal ini diperbolehkan. Ya, jadi jelas ya, bisa dibedakan ini ya, tentang menyembelih selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi apa yang diniatkan ya itu akan, berbeda, berbeda dari segi niatnya, dan juga dari segi prakteknya. Itu bisa dibedakan antara menyembelih selain kepada Allah yang masuk dalam kesyirikan dan menyembelih selain kepada Allah yang tidak masuk dalam kesyirikan atau sesuatu yang dibolehkan. Yaitu kembali kepada niatnya, apa maksud tujuan menyembelih hewan itu dan juga, caranya juga ya, cara, bentuk penyembelihannya itu juga, seperti tadi, ketika raja itu datang, lalu disambut dengan, menyembelih hewan tersebut di hadapan sang raja itu, ya kemudian dibiarkan itu hewan, yaitu namanya bentuk, kesyirikan. Ya, adapun kalau datang sang raja itu ya, kemudian disembelihkan karena ada sang raja datang, ya atau sang pemimpin datang ya, disembelihkan lalu dimakan sama-sama, ya bergembira bersama-sama, ya sebagai bentuk pemuliaan terhadap tamu, ya itu, penjamuan terhadap tamu itu bukan kesyirikan, itu diperbolehkan. Ya, ikhwatal Islam azakullah. Kemudian di sini yang dimaksud, selain kepada Allah, ya mempersembahkan, sembelihan selain kepada Allah. Jadi kata-kata selain kepada Allah ini mencakup yaitu, nabi, para malaikat, para wali-wali Allah dan selain mereka. Artinya adalah kalau seseorang itu atau sebuah kelompok ya, atau sebuah masyarakat misalnya dia menyembelih yang tujuannya untuk bertakarub, mendekatkan diri kepada para nabi atau kepada para malaikat atau kepada para wali ya, atau pada orang-orang soleh, ya tujuannya untuk takarrub, ya mendekatkan diri kepada orang-orang soleh itu. Tujuannya adalah untuk mengagungkan, ya, kepada, orang-orang soleh itu, atau sebagai bentuk, ritual ibadah, ya, maka ini masuk dalam kesyirikan. Ya, karena apa? Karena di situ dia melakukannya tujuannya adalah niatnya tujuannya adalah untuk bertakarrub, ya mendekatkan diri, kepada selain kepada Allah itu dengan cara menyembelih, berkurban atau sebagai bentuk pengagungan kepada selain kepada Allah itu, dengan cara, berkurban. Ya, ikhwatal Islam azakullah. Ya ini yang harus, apa namanya, yang harus dipahami sebaik-baiknya ya. Jadi kata-kata selain kepada Allah itu selain kepada Allah mencakup semuanya. Apakah pepohonan kah? Apakah, tempat-tempat yang dikeramatkan kah? Ya, ataukah misalnya laut-laut misalnya orang menyembelih di situ dipersembahkan kepada misalnya yang dianggap sebagai ada penjaga-penjaga laut misalnya, kepada jin-jin ya, penjaga-penjaga pohon dan seterusnya, kepada jin ini masuk dalam bentuk kesyirikan, ya. Masuk dalam bentuk kesyirikan. Ya, karena penyembelihan itu ya, selain kepada Allah itu tidak boleh ada tujuan-tujuan untuk mendekatkan diri kepada selain Allah, siapapun dia, apapun dia. Ya, tidak boleh dalam bentuk, ritual ibadah, dalam bentuk bentuk ibadah, terus bentuk pemujaan atau sebagai bentuk pengagungan, itu tidak boleh, hanya ditujukan kepada Allah. Jadi menyembelih dalam bentuk, pengagungan, ya untuk mendekatkan diri itu hanya kepada Allah saja, ya sebagaimana kita menyembelih di hari kurban kan, ya. Kalau kita menyembelih di hari kurban kan itu kan kita kita katakan, "Ya Allah ini, sembelihan ini ya Allah dari kami untukmu ya Allah." Begitu kan? Kami persembahkan untukmu ya Allah.
Itu namanya penyembelihan yang kita tujukan hanya kepada Allah karena sebagai bentuk takarub kita. Ya, bentuk takarub kita di tanggal 10 Dzulhijjah itu ya adalah dengan cara dengan cara kita melakukan penyembelihan hewan kurban. Ya, bentuk takarub kita kepada Allah, sebagai bentuk penghambaan kita ya, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih hewan kurban di tanggal 10 itu. Dan itu hanya ditujukan kepada Allah, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi menunjukkan bahwasanya menyembelih selain kepada Allah dengan tujuan untuk mendekatkan diri sebagai bentuk apa namanya pengagungan kepada selain Allah, sebagai bentuk ibadah, sebagai bentuk ketaatan kepada selain Allah dan seterusnya, itu adalah diharamkan. Diharamkan, bahkan dia masuk dalam kategori syirik besar yang pelakunya bisa keluar daripada Islam, yang bisa menyebabkan pelakunya keluar daripada Islam. Ya, jelas ya. Ya. Kemudian di bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendalilkan satu dalil ya dari Al-Qur'an, dari surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Ya. Katakanlah ya sesungguhnya salatku. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya salatku. Ya, ibadahku. Ya, ibadahku di sini masuk kurbanku, ya kurban. Ya, kurban ya hewan kurban yang kita kurbankan. Wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillah untuk Allah. Kami tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin, yaitu Rabb pemilik alam semesta, pencipta alam semesta dan pengatur alam semesta, la syarikalah tidak ada sekutu baginya. Artinya salat yang kita kerjakan ini kita hanya tujukan kepada Allah. Ya, tidak boleh kita menyembah salat kita tujukan kepada selain Allah. Tidak boleh kita menyembelih dengan tujuan ibadah takarrub selain kepada Allah. Tidak boleh. Jadi semua ibadah-ibadah kita ini termasuk ibadah kurban yang kita kurbankan, hewan sembelihan yang kita kurbankan ya, ya dalam rangka ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatul Islam a'azakumullah yang harus kita ya ini menunjukkan bahwasanya harus kita membersihkan kita punya akidah. Ya, kita harus membersihkan kita, mengikhlaskan kita ibadah kita hanya kepada Allah agar tauhid kita ini benar di sisi Allah, agar akidah kita benar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini penting ini masalah penyembelihan karena banyak juga ya atau ada juga sebagian kaum muslimin yang menyembelih ya tujuannya adalah beribadah itu bertakarub bukan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus diluruskan ya. Jika ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Ya ini bukan perkara yang gampang ya. Ini bukan perkara-perkara sepele, ini perkara masalah akidah. Ya, masalah akidah. Jangan sampai kaum muslim ini terjerumus dalam apa namanya? Dalam kesyirikan besar, nauzubillah, yang mana dengan kesyirikan besar itu seseorang itu dapat keluar daripada Islam atau dapat menyebabkan dia keluar daripada Islam. Ya, kemudian ayat yang kedua yang Syekh Muhammad bin Shalih Muhammad bin Abdul Wahhab mencantumkan dalil yang kedua ya di apa namanya di bab ini adalah yaitu pada surah Al-Kautsar ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Ya. Ini ada ayat sebelumnya ya, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya. Fasholli ya inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami ya Muhammad telah memberikan kepada kamu al-kautsar. Al-kautsar ini artinya kebaikan yang sangat banyak, nikmat yang sangat banyak ya. Di antaranya adalah sungai Al-Kautsar yang ada di surga dan telaga
telaga yang bersumber dari Sungai Al-Kautsar yang ada di padang mahsyar yang diperuntukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kata Allah, karena Allah telah banyak memberikan nikmat-nikmat, kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah memerintahkan Nabi kita untuk sholat. Fasalli li rabbika. Tapi sholatnya ditujukan hanya kepada Allah. Ya, bukan ditujukan kepada selain Allah, hanya ditujukan, diikhlaskan, ya, dimurnikan ibadah ini hanya kepada Allah, ibadah sholat. Wanhar, begitu juga ibadah penyembelihan. Ya, jadi sholat dan penyembelihan ini hanya ditujukan kepada Allah, yaitu berkurban ya, ingat, berkurban. Ya, jangan sampai kita berkurban, misalnya kita menganggap misalnya ada tempat-tempat yang kita keramatkan, yang dikeramatkan, atau apa saja, pohon-pohon atau batu-batuan, atau apa saja, lalu kita sembelihkan ya kepada tempat yang dikeramatkan itu dengan anggapan kalau kita menyembelih itu kita akan mendapatkan keberkahan, dengan menyembelih itu kita akan mendapatkan perlindungan dari penjaga pohon itu, penjaga apa namanya tempat-tempat yang dikeramatkan itu. Nauzubillah min zalik. Ini adalah bentuk kesyirikan. Adalah bentuk kesyirikan. Kita meminta pertolongan hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, ya Allah. Ya, salat kami kita tujukan hanya kepada Allah, termasuk juga berkurban. Ya, dalam bentuk takarrub itu hanya ditujukan kepada Allah. Ya, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah saja ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi kalau kita misalnya ada masalah-masalah yang kita hadapi, mintalah hanya kepada Allah. Jangan kita pergi ke sebuah tempat, ya, lalu kita membawa apa namanya hewan kurban, lalu kita kurbankan di situ dengan tujuan agar kita mendapatkan keberkahan atau kita mendapatkan perlindungan dari jin-jin yang ada di situ atau tempat-tempat penjaga-penjaga tempat yang ada di situ. Ini adalah bentuk kesyirikan. Ya, sekali lagi penyembelihan dengan tujuan mendekatkan diri itu bagian daripada ibadah. Karena dia ibadah, maka harus ikhlas semata-mata ditujukan kepada Allah, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami bersama. Ya. Baiklah, kemudian hadisnya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mencantumkan satu hadis pada bab ini. An Aliin radhiyallahu anhu qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin. La'anallahu man zabaha li ghairillah. La'anallahu man la'ana walidayhi. La'anallahu man awa muhdisan. La'anallahu man ghayyara manar ardi. Rawahu Muslim. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhai beliau, berkata, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menceritakan kepadaku, telah mengkabarkan kepadaku bi arba'i kalimat, dengan 4 kalimat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala melaknat man zabaha li ghairillah. Ya, Allah melaknat siapa saja yang menyembelih hewan kurban yang ditujukan selain kepada Allah. Ya, ini ya keras sekali ya. Ini laknat ya, Allah Nabi mendoakan laknat atau Nabi mengkabari bahwasanya Allah akan melaknat siapa saja yang menyembelih hewan kurban, ya, hewan sembelihan yang ditujukan selain kepada Allah dalam rangka beribadah kepada selain Allah. Ya, nauzubillah min zalik, ya. Jangan sampai kita tergolong dari orang-orang yang melakukan penyembelihan selain kepada Allah. Kita berlindung agar kita tidak termasuk dari golongan-golongan yang menyembelih hewan kurban selain yang ditujukan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ini doa dari Nabi. Ya, doa dari Nabi atau berita dari Nabi, laknat yang datang dari Allah, artinya Allah akan melaknat orang yang menyembelih hewan kurban yang ditujukan selain kepada Allah dalam rangka untuk beribadah, mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kalimat yang berikutnya, yang kedua, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Apa maksudnya Allah melaknat kepada orang yang melaknat kedua orang tuanya? Itu maksudnya kalau sang anak itu melaknat atau
mencaci maki atau mengejek atau apa yang semisalnya mencaci maki orang tua kedua orang tuanya orang lain, maka orang lain ini akan membalas cacian tersebut dengan mencaci orang tuanya. Itu maksudnya. Ya, karena tidak ada orang yang mencaci orang tuanya secara langsung, kan tidak ada. Walaupun ada, sangatlah jarang. Tapi seseorang yang mencaci orang tuanya orang lain, bapaknya orang lain, ibunya orang lain yang kita caci, maka secara tidak langsung kita telah mencaci orang tua kita, oh bapak ibu kita. Kenapa? Karena orang yang kita caci orang tuanya pasti dia membalas. Balasannya apa? Maka mereka pun mencaci orang tua kita, bapak ibu kita. Nah, oleh karena itu di sini ada ancaman dari Nabi, bahwasanya Allah akan melaknat orang yang mencaci kedua orang tuanya. Artinya janganlah kita mencaci orang tuanya teman kita atau orang tuanya orang lain, jangan sampai mereka membalas, maka mereka pun mencaci kedua orang tua kita. Maka sama saja kita secara tidak langsung mencaci kedua orang tua kita. Kalau kita mencaci kedua orang tua kita, berarti kita mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Yang ketiga, la'anallahu man awa muhdisa. Celakalah atau Allah melaknat orang yang menolong orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Ya, orang yang melakukan perbuatan kezoliman. Artinya kalau ada orang berbuat zolim atau melakukan perbuatan bid'ah yang tidak ada contohnya dalam agama ini, kita tolong dia, maka kita sama juga mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nauzubillah min zalik. Ya, yang keempat adalah Allah anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa yang merubah batasan-batasan tanahnya orang lain. Ya, maksudnya tanahnya orang lain sudah ada batasannya, lalu kita ubah, ya, lalu kita ambil batasannya sehingga seolah-olah itu menjadi batasan kita, batasan tanah kita. Ini namanya bentuk kezoliman. Ya, Allah juga akan melaknat orang tersebut. Hati-hati, ya, jangan sampai kita meskipun itu cuma sejengkal tanah yang kita ambil, ya, meskipun cuma berapa meter yang kita ambil, tetapi ini masuk dalam ancaman Nabi bahwasanya Allah akan melaknat siapa yang merubah batasan-batasan tanahnya orang lain secara tidak hak, secara zolim. Ya, secara zolim. Artinya intinya janganlah kita mengambil tanahnya orang lain secara zolim. Meskipun hanya 1 meter, meskipun hanya 1 jengkal, meskipun hanya karena apa? Karena Nabi mendoakan, ya, atau memberitakan laknat dari Allah siapa saja yang merubah batasan-batasan tanahnya orang lain secara zolim. Nauzubillahi min zalik. Ikhwatal Islam azakumullah, ya. Kemudian dalil yang berikutnya dalam bab ini, an Tariq bin Syihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dakhala al-jannata rajulun fi dzubabin. Dari Tariq bin Syihab, ya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada seseorang yang masuk ke dalam surga karena seekor lalat. Ya, jadi Nabi menceritakan, ya, ada seseorang yang masuk ke dalam surga itu karena seekor lalat. Maka para sahabat mengatakan, qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Ya Rasulullah, bagaimana bisa ada seorang masuk surga hanya karena seekor lalat? Ya, artinya para sahabat seolah-olah bagaimana bisa mungkin orang itu masuk surga hanya karena seekor lalat? Bagaimana caranya? Maka Nabi mengatakan, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'a. Ya, ada 2 orang laki-laki yang melewati sebuah kampung atau sebuah penduduk, satu penduduk, yang mana penduduk itu memiliki berhala, ya, berhala itu sembahan selain Allah, yang mana seseorang tidak boleh melewati hewan melewati daripada berhala tersebut sampai mereka pun bertakarub, sampai mereka pun mengorbankan sesuatu apapun kepada berhala itu. Ya, mengorbankan sesuatu sebagai bentuk pemujaan, sebagai bentuk penghambaan atau sebagai bentuk pengagungan terhadap berhala tersebut yang ada pada kaum tersebut.
Faqalu li ahadihima, maka orang-orang kaum tersebut yang memiliki berhala itu mengatakan kepada salah seorang laki-laki yang melewati mereka itu, ya, qarrib, ya, berkubarlah kamu kepada berhala kami, kepada Tuhan kami. Qala laisa indi syai'u qarribuhu. Maka salah seorang laki-laki itu mengatakan, saya tidak punya sesuatu apapun yang bisa saya kurbankan kepada berhalamu itu. Qalu lahu qarrib walau zubaban. Berkurbanlah kamu, ya, meskipun hanya satu ekor lalat saja, ya, berkurbanlah kamu, ya, korbankanlah, ya, kepada berhala kami meskipun hanya satu ekor lalat saja, ya. Maka laki-laki ini pun mengorbankannya. Faqarraba dzubaban fakhallu sabilahu padakhalan nar. Maka salah seorang laki-laki ini pun mengorbankan seekor lalat sebagai bentuk pemujaan, sebagai bentuk takarrub kepada berhala itu. Fakhallu sabilahu, maka orang-orang itu pun melepaskan, membolehkan laki-laki itu untuk melewati jalan tersebut. Apa yang terjadi? Pada khalan nar, maka Allah ponis laki-laki itu masuk ke dalam neraka gara-gara dia berkorban meskipun cuma satu ekor lalat, ya. Kita pikir satu ekor lalat ini kan artinya pertama lalat itu tidak dimakan dan juga sangat kecil sekali, tapi kenapa bisa masuk ke dalam neraka? Karena apa? Karena dia melakukan kesyirikan, ya, melakukan penyembahan selain kepada Allah, melakukan bentuk takarrub, ya, mendekatkan diri selain kepada Allah, yaitu kepada berhala tersebut meskipun hanya satu ekor lalat yang sangat kecil yang tidak dimakan juga, ya, tetapi karena apa namanya, karena keyakinannya, ya, karena apanya tadi, karena niatnya sebagai bentuk takarrub, ya, sebagai bentuk pemujaan, pengagungan kepada berhala yang bukan selain Allah, maka dengan perbuatannya itu meskipun dianggap ringan secara zahir, tapi keyakinannya itu yang merusak keimanan, ya, merusak akidah, ya, bahwasanya kurban itu hanya ditujukan kepada Allah, hanya haknya Allah, bukan hak-hak makhluk yang lainnya dalam rangka beribadah. Maka dengan sebab itu orang tersebut dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah. Wa qalu lil akhar, adapun kemudian penduduk itu yang memiliki berhala itu mengatakan kepada laki-laki yang satunya, qarrib, ya, berkubarlah kamu kepada berhala kami. Faqala ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an dunallah. Ya, saya tidak akan mungkin mengorbankan sesuatu apapun kepada ya, kepada sesuatu selain kepada Allah, kepada seseorang atau kepada apa saja selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya laki-laki ini dia tidak mau goyah akidahnya, tidak mau dia berkurban selain kepada Allah. Karena dia tahu bahwasanya berkurban selain kepada Allah dengan niat tadi itu sebagai pengagungan, pemujaan, sebagai bentuk mendekatkan diri kepada selain Allah adalah bentuk kesyirikan. Ya, apa yang terjadi? Fadarabu unukahu, maka penduduk itu pun memenggal lehernya sampai mati. Padahal jannah, namun apa? Meskipun dia mati, namun Allah telah memvonis dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Ahmad, ya, ini hadis riwayat Ahmad. Ikhwatan Islam azakullah. Jadi ini buah, ya, hasil bagi orang yang menjaga akidahnya dari kesyirikan. Dia rela terbunuh, ya, untuk menjaga akidahnya, ya, karena dia tahu kalau dia berkurban selain kepada Allah dalam rangka untuk beribadah selain kepada Allah, maka dia akan masuk dalam neraka, dia akan diponis oleh Allah sebagai orang yang melakukan kesyirikan yang besar. Oleh karena itu dia bersabar menghadapi ujian tersebut, dia rela untuk mati dan syahid insyaallah karena mempertahankan agama, mempertahankan akidah, dan akhirnya Allah pun menetapkan dia sebagai penghuni surga. Ini ikhwatul Islam azakullah yang harus kita pahami bersama. Jadi ini masalah berkurban ini, ya, berkurban selain kepada Allah ini bukan perkara-perkara yang sepele, ya. Ini permasalahan akidah yang menyangkut tentang nasib kita di hari akhirat kelak. Meskipun yang kita kurban itu cuma sedikit saja, cuma tidak bernilai yang besar dari segi nominalnya, tapi karena ini masalah akidah, merusak akidah, dan itu merupakan hak Allah yang tidak boleh kita tujukan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita murnikan
segala ibadah kita hanya kepada Allah, termasuk berkurban kita tujukan hanya kepada Allah dalam rangka kita beribadah dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan ikhwatal Islam azakumullah terkait dua ayat dan dua hadis ya tentang bab menyembelih selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Ada yang mau bertanya? Ustaz. Assalamualaikum Oh iya, Ustaz. silakan. Ya, silakan Ustaz. Ini tadi Ustaz bahwa kesyirikan besar itu bisa menjadikan orang keluar dari Islam. Bukankah Ustaz orang yang keluar dari Islam itu sebenarnya setelah dia menyatakan dirinya akan murtad? Tetap kesyirikan besar tadi Ustaz. Bagaimana kalau dia tetap melaksanakan syahadat, melaksanakan dari rukun Islam itu Ustaz? Artinya dia tidak mengungkapkan bahwa dia akan murtad, hanya melakukan satu kesyirikan. Itu saja Ustaz. Iya, pertanyaannya bagus ya. Bagaimana kalau orang yang melakukan syirik besar tetapi dia tetap melaksanakan amal-amal Islam? Ya, meskipun dia tidak menyatakan dirinya murtad, ya. Jadi tidak ada artinya tidak ada artinya amalan-amalan yang dikerjakan itu dalam Islam kalau dia melakukan syirik besar. Ya. Jadi itu amalan-amalannya terhapus meskipun dia sholat, puasa, zakat, berhaji, bersedekah dan seterusnya. Kalau dia syirik, maka seluruh amalannya terhapus meskipun dia tidak menyatakan dirinya murtad. Tapi dari segi keyakinannya, perbuatannya dia telah sebenarnya secara hakikatnya dia telah keluar daripada Islam. Secara hakikatnya karena apa? Karena amal-amalan yang dikerjakan itu adalah amalan kesyirikan. Ya, meskipun dia sholat, puasa, ya, rajin puasa, rajin sholat, tapi ada perbuatan kesyirikan yang dia tidak tinggalkan, dia terus-terus dia lakukan dan dia tidak bertobat, dia tidak menyesali perbuatannya, ya. Maka ini masuk dalam dalam kesyirikan yang besar yang mana pelakunya itu dapat keluar dari agama Islam meskipun dia mengatakan saya Islam, tapi dilihat dari perbuatannya. Ya, tapi sekali lagi tapi kita tidak boleh juga langsung menghukumi dia, oh kami itu telah murtad, kami itu telah keluar dari Islam. Jangan juga, karena boleh jadi dia melakukan perbuatan kesyirikan itu karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya, atau karena dia dipaksa misalnya untuk berbuat syirik. Banyak faktor-faktor ya, faktor-faktor kenapa dia berbuat syirik. Ya, tetapi secara umum ya kita kan menghukumi secara umum ya, jangan langsung berani menghukumi secara person-person, individual-individual. Ya, kalau kita menghukumi secara individual itu butuh namanya tabayun dulu. Kita tabayun dulu, kita klarifikasi dulu apa sebab-sebabnya, apakah ada hal-hal yang menghalangi dia dan seterusnya. Ya, adapun menghukumi secara umum, maksudnya siapa yang melakukan syirik besar, maka dia telah keluar daripada Islam. Itu secara umum. Adapun secara khusus, secara person per person, kita harus tabayun dulu. Ya, harus kita ingatkan dulu ke dia, kita jelaskan dulu ayat-ayatnya, dalil-dalilnya dulu. Kalau kita perlu kita panggil dulu ulama yang menjelaskan kepada dia, Pak, ini perbuatan Bapak ini kesyirikan besar, Pak. Begitu, jangan langsung kita vonis. Boleh jadi itu tadi, boleh jadi karena faktor ketidaktahuannya, faktor kebodohannya, faktor karena ada syubhat-syubhat yang ada padanya, atau faktor ada yang memaksa dia untuk berbuat kemusyrikan dan seterusnya. Ya, jadi kita harus memposisikan diri kita ini sebagai orang yang orang yang bijak, ya, bijak. Artinya bijak itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tapi secara umum tetap kita mengatakan siapa saja yang melakukan kesyirikan besar, melakukan penyembelihan yang ditujukan selain kepada Allah dalam rangka bentuk ibadah atau takarub, maka itu masuk dalam syirik besar yang pelakunya itu menyebabkan dia keluar daripada Islam. Adapun menghukumi orang per orang, misalnya ada kita lihat seseorang yang dia menyembelih selain kepada Allah, ya jangan kita langsung katakan engkau telah murtad dari Islam.
ya engkau telah murtad, engkau telah kafir. Ya, jangan dulu. Kita harus tabayun dulu kepada dia. Kenapa kamu menyembelih? Ya, apa sebabnya? Kamu mau tujukan sembelihan itu kepada berhala, kepada pohon-pohon, kepada tempat-tempat, kepada jin. Kita tanyakan dulu apa sebab-sebabnya. Ya, boleh jadi dia, oh iya karena saya tidak tahu ini. Maka kita jelaskan dia, oh ini tidak boleh, ini ayatnya, ini dalilnya, ini ada nabi yang mengatakan Allah melaknat orang yang menyembelih berkurban selain kepada Allah. Begitu, akhirnya dia sadar. Ya, akhirnya dia sadar. Jadi kita harus menyampaikan, apalagi kalau kita sebagai seorang dai, seorang pendakwah, kita harus bijak dalam menghadapi apa yang ada di masyarakat kita. Ya demikian satu. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Silakan Ustaz, kalau yang bertanya. Baik, kalau tidak ada, kami cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami semua ya, apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa amalkan, yaitu kita menyembeli, berkurban, niat kita hanya ditujukan kepada Allah, dalam rangka beribadah hanya kepada Allah, ya mendekatkan diri kepada Allah lewat hewan kurban yang kita sembelih. Ya, tapi sekali lagi, silakan kita melakukan penyembelihan, sebagaimana saya katakan, penyembelihan selain kepada Allah itu ada dua kan, ada menyembelih itu hanya untuk bersenang-senang, bergembira, ya, untuk menjamu tamu, ketika ada tamu kita datang, misalnya tamu kita dari luar kota datang, kita kita sembelihkan dia ayam misalnya atau kambing, lalu kita makan sama-sama. Ada acara-acara ya, misalnya acara-acara apa saja, misalnya bentuk kegembiraan kita potong ayam, itu bukan masuk dalam penyembelihan yang syirik, bukan. Itu sesuatu yang diperbolehkan, ya. Karena niatnya bukan untuk takarrub, ya hanya untuk bergembira, karena adanya kelulusan, karena adanya mendapatkan satu nikmat misalnya, karena adanya tamu yang kita mau jamu, itu bukan kesyirikan, itu sesuatu yang diperbolehkan. Jelas ya? Harus kita bisa bedakan antara dua pembagian ini. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan di awal-awal tadi, sebagaimana Syekh Utsaimin membagi dua, penyembelihan selain kepada Allah itu ada dua ya. Sudah saya jelaskan tadi itu ya, insyaallah. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, yang benar datangnya dari Allah saja, yang salah, yang khilaf dari kami mohon ampun kepada Allah, dan kami mohon maaf kepada para peserta sekalian. Dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para peserta yang sudah hadir pada kegiatan kita kali ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk menghadiri kajian-kajian seperti ini. Dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik kepadanya. Demikianlah kami undur diri. Insyaallah kita bertemu lagi di sebentar malam dalam kajian fikih. Insyaallah sebentar malam, jam 9 malam sampai jam 10. Demikianlah, insyaallah ini ada rekamannya. Silakan rekamannya di share ya, bagi yang ingin di-share atau bagi yang ingin mendengar lagi silakan didengar. Demikianlah kami akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.